Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzi Esta dengan NIM 199 dari kelas D ingin menjelaskan tentang kebijakan sektoral logistik. Jadi apa sih definisi dari sistem transportasi nasional? Nah, sistem transportasi nasional atau Sistranas merupakan struktur transportasi yang terorganisir secara sistematis yang meliputi berbagai moda transportasi seperti jalan raya, kereta api, transportasi air, penyeberangan, udara, dan pipa. Nah, setiap moda ini pun dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang berinteraksi dengan bantuan perangkat lunak dan pemikiran yang membentuk sistem layanan transportasi yang efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi pertumbuhan dinamis dalam mobilitas orang dan barang. Nah, Sistranas bagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini merupakan tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam perencanaan, pembangunan, penyelenggaraan transportasi guna untuk mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang efektif dan efisien. Jadi Sistrana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun secara terpadu dan diwujudkan dalam tiga. Yang pertama itu adalah Tataran Transportasi Nasional atau Tatranas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lalu yang kedua itu adalah Tataran Transportasi Wilayah atau Tatarawil yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Dan yang terakhir itu adalah Tataran Transportasi Lokal atau Tatralok yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Lalu apa sih tujuan dari Sistranas ini? Nah, tujuan dari Sistranas adalah terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah. Lalu lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu di sini ada 14 sasaran Sistranas. Yang pertama itu ada selamat, yang dalam arti terhindarnya pengoperasian transportasi dari kecelakaan akibat faktor internal transportasi. Lalu yang kedua itu adalah aksesibilitas tinggi. Dalam arti bahwa jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Lalu yang ketiga itu ada terpadu. Dalam arti terwujudnya keterpaduan intramoda dan antarmoda dalam jaringan prasarana dan pelayanan yang meliputi pembangunan, pembinaan, dan penyelenggaraannya sehingga lebih efektif dan efisien. Yang keempat itu ada kapasitas mencukupi. Dalam arti bahwa kapasitas sarana dan prasarana transportasi cukup tersedia untuk memenuhi permintaan pengguna jasa. Yang kelima itu ada teratur. Dalam arti pelayanan transportasi yang mempunyai jadwal waktu keberangkatan dan waktu kedatangan. Lalu yang keenam ada lancar dan cepat. Waktu tempuh yang singkat dengan tingkat keselamatan yang tinggi. Lalu ada mudah dicapai. Mudah dicapai itu maksudnya bahwa pelayanan menuju kendaraan dari kendaraan ke tempat tujuan mudah dicapai oleh pengguna jasa melalui informasi yang jelas, kemudahan mendapatkan tiket, dan kemudahan alih kendaraan. Lalu yang kedelapan itu ada tepat waktu. Tepat waktu ini menunjukkan bahwa pelayanan transportasi dilakukan dengan jadwal yang tepat, baik saat keberangkatan maupun kedatangan. Lalu yang kesembilan itu ada nyaman. Nyaman dalam artinya itu maksudnya terwujudnya ketenangan dan kenikmatan bagi penumpang selama berada dalam transportasi. Lalu yang ke-10 itu adalah tarif terjangkau. Yang dimaksud ini adalah penyedia jasa transportasi yang sesuai dengan daya beli masyarakat menurut kelasnya, dengan tetap memperhatikan berkembangnya kemampuan penyedia jasa transportasi. Lalu yang ke-11 itu ada tertib dalam arti pengoperasian sarana transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Lalu yang ke-12 itu ada aman. Aman dalam artian terhindarnya pengoperasian transportasi dari akibat faktor eksternal transportasi, baik berupa gangguan alam, gangguan manusia, maupun gangguan lainnya. Lalu yang ke-13 itu ada polusi rendah. Dalam arti polusi yang ditimbulkan sarana transportasi, baik polusi gas buang, polusi air, polusi suara, maupun polusi getaran serendah mungkin. Lalu yang terakhir itu ada efisien, dalam arti mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan pengorbanan tertentu yang harus ditanggung oleh pemerintah, operator, masyarakat dan lingkungan, atau memberikan manfaat tertentu dengan pengorbanan minimum. Lalu ada
Pembinaan pergunangan. Nah, menurut Uto Joyo tahun 2019 halaman 57 ini, gudang merupakan tempat penyimpanan persediaan barang untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Nah, penyimpanan barang adalah kegiatan pengelolaan barang yang berada di gudang atau tempat penyimpanan. Sejak barang diterima dari vendor, yang yaitu atau istilahnya itu good receipt atau GR, sampai dengan barang dikeluarkan dari gudang atau tempat penyimpanan, yang istilahnya itu good issue atau GI. Nah, jadi ini ada tugas bagian pengelolaan gudang atau bagian logistik. Yang pertama itu adalah pengelompokan barang berdasarkan kategori. Nah, yang pertama itu mengelompokkan antara barang kategori besar dan kecil. Yang kedua itu untuk barang kategori besar dibagi menjadi barang B3 dan barang non B3. Lalu yang ketiga itu ada untuk barang kategori kecil dibagi antara fast dan slow moving. Lalu yang keempat itu ada untuk barang kategori barang kecil dimasukkan ke gudang tertutup dan untuk kategori barang besar ditempatkan di gudang terbuka atau open storage. Lalu yang kelima itu ada barang yang ditempatkan pada open storage dan tidak dapat terkena hujan atau panas, maka dapat ditutup dengan terpal atau dibuatkan atap. Lalu ada penempatan barang. Nah, langkah-langkah itu yang pertama itu diberikan nomor lokasi tempat penyimpanan barang. Yang kedua dicatat pada logbook. Lalu yang terakhir itu ada dicatat pada kartu stok. Nah, terus yang ketiga itu ada membuat analisa minimum maksimum stok. Nah, yang dimaksud itu yang minimum itu menjaga agar barang selalu tersedia ketika dibutuhkan. Lalu yang maksimum itu adalah menjaga agar stok barang tidak terlalu banyak atau berlebihan. Lalu ada melakukan pengecekan jumlah dan mutu. Nah, langkah pertama itu membuat laporan secara periodik mengenai jumlah stok dan kondisi barang yang berada dalam gudang saat itu. Jika kondisi barang sudah tidak dapat digunakan lagi, maka dilakukan proses scrap sesuai dengan prosedur scrap yang berlaku. Lalu langkah selanjutnya itu memberitahukan kepada user jumlah dan kondisi barang saat itu. Dan yang terakhir itu user dapat melakukan permintaan barang jika jumlah stok barang saat itu sudah tidak memadai agar tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir itu ada menjaga kebersihan dan kenyamanan serta safety tempat penyimpanan. Lalu ada jasa freight forwarding. Menurut Suyono, freight forwarding adalah suatu badan usaha yang memiliki tujuan memberikan pelayanan jasa agar terlaksananya pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dengan menggunakan transportasi baik menggunakan darat, laut, dan udara. Lalu ini ada jenis-jenis perusahaan freight forwarding. Yang pertama itu atas dasar operasional. Ah, hanya dapat dilakukan dengan menggunakan moda pengangkutan yang ditentukan oleh pengguna jasa untuk pengiriman barang. Pengiriman barang yang dikirim oleh pihak freight forwarder secara operasional hanya dapat dilakukan dengan menggunakan moda pengangkutan yang ditentukan oleh pengguna jasa untuk pengiriman barang dengan memperhatikan bentuk, kemasan, dan berat barang. Namun demikian, dalam hal operasional, mereka hanya akan memberikan pelayanan di bidang pengiriman barang sebatas kemampuan atau keinginan masing-masing pengirim. Lalu yang kedua itu ada atas dasar sarana angkut. Nah, perusahaan angkutan barang jenis ini dikelompokkan berdasarkan pelayanan angkutan yang diberikan kepada pengguna jasanya. Dan pengguna jasa angkutan barang ini hanya menggunakan jasa angkutan laut, udara, atau kereta. Oleh karena itu, jenis pengangkutan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti yang pertama itu ada sea freight forward, yang kedua itu ada air freight forwarder, lalu yang ketiga itu ada rail and inland freight forwarder, dan yang terakhir itu ada pengangkutan antar moda. Lalu ada kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan barang yang masuk dan keluar dari wilayah kepabean, serta pembayaran biaya masuk dan keluar. Wilayah pabean adalah wilayah di Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan ruang udara, serta landas kontinen. Lalu di wilayah tersebut terdapat kawasan dengan batas tertentu di bandara udara, pelabuhan laut, dan tempat lain yang ditetapkan sebagai lalu lintas yang berada di dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pengawasan ini harus dilakukan oleh pegawai bea dan cukai untuk menerima data dan menilai dokumen dan barang. Petugas pabean juga harus memberikan layanan dan pengawasan yang konsisten kepada industri dan juga pengguna jasanya. Lalu ini ada tatanan pemeriksaan kepabeanan. Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan administrasi. Nah, setelah pemeriksaan data yang dikirim melalui sistem pertukaran data elektronik atau EDI, penelitian dan administrasi itu
didasarkan pada hasil penelitian komputer akan dilakukan. Nah, penelitian juga akan melihat bagaimana klasifikasi barang sesuai dengan tarif bea yang masuk ke Indonesia. Lalu yang kedua itu ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksaan dokumen atau PFPD. Pengklasifikasian dilakukan jika analisis manajemen risiko dan penelitian tugas tidak jelas atau kurang tepat. Nah, tenggat waktu untuk mempersiapkan barang dimulai paling lambat tuh 3 hari kerja setelah waktu pemberitahuan pemeriksaan fisik. Namun, atas permohonan importir atas kuasanya, tenggat waktu dapat diperpanjang paling lambat 2 hari kerja setelah pihak yang bersangkutan mampu menjelaskan alasan mengapa pemeriksaan fisik tidak dilakukan. Lalu yang terakhir itu ada pemeriksaan fisik secara jabatan atau ex officio. Nah, pengawasan ini dilakukan sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean diserahkan kepada instansi pengawasan dan pelayanan pabean dan cukai. Pemeriksaan dilakukan atas perintah pejabat atau pejabat tertulis dan terutama dilakukan terhadap barang impor yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau barang yang telah disimpan di daerah pabean tetapi belum diproses secara hukum. Kedua, barang ekspor yang disimpan di daerah pabean tapi belum diproses secara hukum juga. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Fauzi Asta dengan NIM 199. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.